Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, anak ustadz, siswa dan siswi kelas 7 SMP ITR Royan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu makan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak main HP, main game. Banyak juga aktivitas fisik di luar, dan yang lebih penting lagi ibadahnya. Mari sama-sama kita maksimalkan lagi. Al-Maksurat jangan lupa ya, sholat duha, amal yauminya, pokoknya semuanya isi. Insyaallah dengan kekuatan iman dan kekuatan imun kita bisa semaksimal mungkin berikhtiar untuk tidak terdampak oleh corona tersebut. Baik, Anda semua, pada minggu ini, pada bulan ini ya, lebih luasnya, kita ada satu materi di bimbingan konseling itu tentang berbakti pada orang tua saat pandemi. Tujuan materi ini ada di LKPD, dan Anda semua bisa menceknya di LKPD halaman 117. Materi ini bertujuan agar antum semua bisa memahami pentingnya berbakti kepada orang tua dan melatih beberapa kebiasaan terkait birrul walidain. Kemudian antum dapat memahami perintah birrul walidain dari Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuannya juga antum bisa memahami hikmah dari berbuat baik kepada ibu bapak, dan juga antum bisa berlatih melakukan kegiatan yang ringan, kegiatan yang meringankan pekerjaan orang tua dan melatih kemandirian. Nah, kita simak materinya. Pertama, perintah kenapa kita perlu birrul walidain. Nah, birrul walidain ini adalah berbakti kepada orang tua. Artinya berbakti kepada orang tua. Dan pada kehidupan sosial kita, artinya ketika kita hidup sebagai manusia, kita ada orang-orang di sekitar kita, ada teman, ada guru. Namun yang paling pertama bersama kita itu adalah orang tua. Kita ketika lahir, ya tentu saja bersama ibu kita. Kemudian masa awal-awal hidup kita itu, usia masih sebelum 1 tahun, sampai kita menginjak balita, kemudian kita menuju usia yang saat ini, paling banyak itu memang bersama orang tua. Kemudian ternyata dalam agama kita, hubungan kita dengan orang tua kita itu diatur. Nah, apa aturannya? Nah, di sini ternyata secara garis besar kita harus berbuat baik kepada orang tua. Tidak peduli orang tuanya itu muslim atau orang tuanya misalnya non muslim, orang tuanya itu keluar dari agama atau murtad, atau orang tuanya memang ketika melahirkan kita itu agamanya tidak Islam, kemudian sampai saat ini belum juga masuk Islam, tapi kita dapat hidayah, maka tetap saja kita diminta untuk berbuat baik. Nah, apa saja perintah Allah terkait birrul walidain ini? Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Nah, artinya ini memang perintah yang langsung Allah suruh. Nah, setiap perintah Allah itu secara psikologisnya pasti sesuatu yang sesuai dengan kondisi diri kita, jiwa kita atau psikologi kita. Artinya menghormati dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah fitrahnya kita. Memang sesuai dengan psikologi orang, manusia itu pada dasarnya perlu berbuat baik pada orang tua. Setiap berbuat baik pada orang tua, kita akan dapat merasakan kebahagiaan. Nah, dalam sebuah riwayat, Rasulullah menghubungkan antara murkanya Allah dengan murkanya orang tua. Jadi kalau Allah murka, itu orang tua murka, itu Allah juga akan murka. Jadi artinya murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Artinya jangan sampai kita membuat orang tua kita marah, kesal, sedih, atau dia kecewa kepada kita.
Kemudian Ananda semua, ternyata berhubungan baik pada orang tua itu juga masih disuruh walaupun orang tua sudah meninggal. Jadi hubungan kita pada orang tua itu, berbuat baiknya itu tidak terputus karena kematian. Misalnya kalau orang tua meninggal, maka kita harus tetap berbuat baik dengan memberikan pelayanan terakhir pada mereka, pada fisik mereka. Misalnya memandikan, kemudian mengapani, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan. Setelah itu ada lagi nggak? Ada lagi, yaitu mendoakan. Kemudian yang ketiga, berbuat baik pada orang tua ini sangat penting sehingga tetap harus. Yang keempat, durhaka itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Sehingga jangan mengatakan Kalau dalam Al-Quran bahasanya wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata gitu. Nah, jadi ini kata kalimat, ibaratnya kalau kita kalimat maleh mah gitu ya. Nah, jangan katakan kata-kata seperti itu. Kalau ya kita nggak ada bilang, ada orang tua menyuruh kita bilang kan nggak juga ya. Itu konteks budaya ketika Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, tapi kalau dalam bahasa kita ya kata-kata yang artinya sama. Bisa jadi kita bilang ketika disuruh maleh mah gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Atau kita iyalah. Nah, itu tidak boleh Anda semua. Bukan tidak boleh hanya karena budaya kita, tapi Allah yang melarangnya. Nah, maka oleh sebab itu kesimpulannya adalah kita perlu berbuat baik pada orang tua. Lagian kan kalau kita pikir-pikir nih Anda semua, tidak bisa kita membayar sakitnya ibu melahirkan kita dan jasa ayah membesarkan kita. Kalaupun bisa kita membayar, kita tidak bisa membalas dengan hal yang sama dengan mereka. Walaupun kita sudah kaya, maka rasa sakit ketika orang tua melahirkan tidak bisa kita bayar, dan kondisi-kondisi beban yang ditanggung oleh ayah tidak bisa kita bayar. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini dalam sebuah riwayat atau sebuah kisah yang diriwayatkan secara turun-temurun. Artinya kisah ini sampai ke kita itu memang ada jalur ceritanya, tidak dibuat-buat oleh pengarang tertentu saja. Ini dari Umar. Bahwasanya Umar pernah suatu hari berkata kepada seorang laki-laki yang baru datang dari daerah Yaman. Apa kata Umar kepada orang yang datang dari Yaman ini? Aku mendengar Rasulullah bersabda tentang dirimu. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia memiliki seorang ibu dan pada dirinya ada penyakit sopak. Sopak ini atau vitiligo. Nah, Ustaz cek ya, vitiligo ini penyakit yang menyebabkan warna kulit memudar sehingga dapat menyerang area kulit manapun di tubuh. Warna yang memudar ini juga dapat terjadi pada bagian mulut, mata, dan rambut. Jadi badannya itu kayak belang-belang gitu. Nah, ternyata Uwais Al-Qarni ini apa kisahnya sehingga Rasulullah pernah berpesan kepada Umar seperti ini. Apa pesan Umar? Apa pesan Rasulullah ini kepada Umar ya? Sebaik-baik tabi'in, kata Rasulullah kepada Umar, adalah seorang pria yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia memiliki seorang ibu dan pada dirinya ada penyakit sopak. Nah, jadi sebaik-baik tabi'in, antum tahu ya, tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Dia nggak ketemu sama Nabi. Jadi meninggal Rasulullah, maka orang yang lahir ketika atau tidak sempat bertemu Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat, maka itu disebut dengan tabi'in. Tapi kalau dia ketemu sama Rasulullah, maka dia disebut generasi sahabat. Nah, tabi'in yang terbaik itu adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa dia terbaik? Ini kisah. Jadi Anda semua, dia ini dulu Uwais Al-Qarni ini dia punya ibu. Kemudian ibunya ini sakit-sakitan, sehingga ketika dia merasa sakitnya semakin berat, maka dia berpesan kepada anaknya. Apa pesannya? Katanya, wahai anakku, aku punya satu mimpi yang sepertinya tidak tercapai atau tidak terwujudkan, yaitu aku ingin naik haji.
Tapi karena kondisi kita ya sebenarnya tidak mungkin. Nah, mereka ini miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya kendaraan untuk pergi ke Mekah dari Yaman ya, tidak punya uang untuk membeli kendaraan dan biaya perjalanan mereka. Akhirnya dia pasrah saja dengan kondisi yang demikian. Tapi Uwais Al-Qarni sebagai anak, dia menetapkan satu prinsip bahwasanya dia ingin membantu orang tuanya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia beli seekor keledai kecil, anak keledai yang masih kurus. Lalu dia mulai membuat program setiap hari dia akan antarkan keledai ini ke atas bukit. Kemudian sorenya dia bawa keledai itu lagi ke rumahnya. Jadi itu dilaksanakan setiap hari, dilakukan setiap hari. Pagi diantar ke atas bukit, diantar itu gimana? Digendong. Nah, jadi keledai ini digendong. Karena dia masih kecil, keledainya masih kurus, maka tidak ada masalah. Namun setiap hari dia diantar ke atas bukit lalu dia makan di sana, maka tentu badan keledai ini semakin besar, semakin berat. Tapi dengan demikian, anak-anak semuanya, Uwais Al-Qarni pun semakin kuat. Dia pun ototnya semakin kekar, tenaganya semakin besar juga, sehingga keledai semakin berat, dia pun semakin kuat. Nah, setelah 6-8 bulan dia lakukan itu, kemudian dia sudah nampak perubahan pada badannya, kekuatannya juga. Maka dia menyampaikan kepada ibunya bahwasanya nanti insya Allah kita akan berangkat pada musim haji tahun besok, dan yang membawamu adalah diriku sendiri, wahai ibuku. Masya Allah. Akhirnya mereka pergi dengan tubuh Uwais Al-Qarni yang sudah kuat, yang sudah terlatih selama lebih dari 1 tahun, mengangkat keledai tadi sehingga ibunya dia bisa angkat dan gendong sampai ke Mekah dan balik lagi. Nah, demikian, sehingga kisahnya ini Rasulullah sudah mengetahui. Artinya ini kan kisahnya terjadinya zaman tabi'in. Rasulullah tidak pernah ketemu sama Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, tapi Rasulullah sudah tahu, dan Rasulullah mengatakan sebaik-baik generasi tabi'in orangnya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, karena baktinya pada ini. Nah, artinya kalau kita ingin menjadi orang terbaik, orang yang baik, ya kita harus menjadi orang berbakti pada itu. Maka oleh sebab itu, Anda semua, apa kira-kira bakti kita nih? Bakti kita kepada orang tua kita, kepada nenek kakek kita, kepada paman kita misalnya, atau memang kalau kita memang di rumah sehari-hari hanya ada ibu dan ayah kita, apa bakti terbaik kita? Nah, ini antara rancangan yang sudah dibuat oleh bimbingan konseling agar kita bisa sedikit banyaknya mulai mandiri, sehingga apa yang biasanya itu menguras tenaga orang tua kita untuk kita ambil alih menjadi tanggung jawab kita. Misalnya, pertama kita mengganti kain spray pribadi itu ya sendiri lagi gitu. Alas kasur antum semua itu jangan orang tua lagi yang membersihkannya. Ketika mengganti, mencuci oke, mungkin belum bisa, tapi mengganti spraynya, minta antum sendiri yang sekarang mengganti. Letak kain kotor, ganti dengan yang baru. Sekali berapa antum tukar, misalnya sekali seminggu, maka antum yang eksekusi ya. Oke, yang kedua, mencuci pakaian sendiri. Nah, kalau belum bisa semuanya ya misalnya kaos kaki dulu, pakaian dalam, baju main gitu, baju sekolah atau baju ke masjid, biar bersih, biar rapi, itu mungkin bukan siapa yang biasanya, apakah ibu atau siapa. Tapi pakaian dalam, baju main, kaos kaki, singlet dan segala macam yang kecil itu yang kerjakan. Kemudian membersihkan kaca kamar dan cermin, karena cermin kamar mandi atau cermin di kamar atau sendiri, bersihkan sendiri. Berlatih untuk melakukan hal-hal yang sebagiannya dilakukan orang tua. Nah, antum ambil alih dan jadi tanggung jawab antum. Kemudian memberi makan hewan peliharaan. Antum punya kucing, bilang, Bunda, mulai sekarang si kucing ini biar aku yang memberi makannya. Apalagi contohnya ini, membersihkan toilet, lantai kamar mandi,
cermin, wadah sabun di kamar mandi. Pokoknya lantai kamar mandi itu antum gosok, antum bantu ya orang tua antum daripada nanti ada yang jatuh karena licin, antum bersihkan. Kemudian menjaga adik atau saudara dalam waktu yang singkat. Jadi sebentar adik bermain, antum jagain. Kemudian berlatih menyiapkan sarapan. Nah ini penting nih. Sesekali antum belajar memasak. Nah ini mungkin belum betul-betul menjadi tanggung jawab, tapi berlatih untuk menyiapkan sarapan. Apa sih sarapan yang paling mudah menyiapkannya ya? Misalnya goreng telur, atau bikin kopi orang tuanya kan, atau bikin masak air ya. Masak air masa nggak pandai kan? Ya masak nasi itu harus cepat belajar juga, yang pakai rice cooker misalnya, cuci berasnya, masukkan ke dalam magicnya, belajar beberapa takarannya, belajar orang. Oke, demikianlah materi untuk 3 pertemuan ke depan untuk 1 bulan ini. Bagaimana dengan tugas? Nah ayo kita cek LKPD. Oke, untuk tugas ada di halaman 120. Tugas pertama untuk minggu pertama ini yaitu tugas mewawancarai orang tua. Nah, petunjuk pengerjaannya, buatlah janji sama orang tua dulu. Jadi minta waktunya dulu. Bu, misalnya nama antum Rahmat. Rahmat pengen wawancara nih Bu. Ini tugas dari bimbingan konseling. Kapan Ibu ada waktu? Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung menyerobot orang tua atau menyasaan ibu dan ayah antum untuk wawancara, untuk tugas. Tidak, adabnya di mana gitu ya. Jadi harus pertama-tama bikin janji dulu. Setelah ada janji, orang tua bersedia, ya ini contoh kalimat yang bisa antum gunakan. Ustaz langsung mengajak antum agar bisa berbicara dengan baik ya, komunikasi dengan baik dengan orang tua. Kemudian kalau sudah ada waktunya pada saat wawancara, maka catatlah jawaban orang tua di buku latihan. Apa pertanyaannya? Nah ini pertanyaannya. Nih, yang pertama tanya ya, saya namanya kan tadi Rahmat. Ibu, saat Rahmat akan lahir, gimana sih kondisi bunda saat itu? Tanya kondisi. Apa aja yang terjadi? Sakit apa yang dirasakan? Apa lagi? Bagaimana kondisi keuangan kita pada saat itu? Kemudian tanya juga misalnya gimana prosesnya, apakah lama? Itu harus belajar juga, harus tahu juga gimana seorang individu itu lahir. Sekarang ini bagaimana antum lahir dulu, tanya sama bundanya. Kemudian seperti apa sakit saat ibu melahirkan? Nah tanyain sakitnya seperti apa, bisa nggak digambarkan? Kalau bisa digambarkan, tulis di buku latihan antum. Yang ketiga, saat Rahmat masih bayi, apa momen yang paling ayah atau bunda ingat? Pasti punya satu momen atau satu memori tertentu yang agak spesial. Nah, tanyakan apa kejadian atau momennya. Yang keempat, waktu Rahmat masih kecil nih bunda, apa harapan bunda tentang masa depan atau cita-cita Rahmat? Ini tanya juga, apa harapan dan cita-cita mereka, ayah dengan bunda kita, terhadap kita? Tanyakan. Yang kelima, untuk saat ini, anak udah kelas 7 sekarang, apa harapan bunda terhadap anak? Nah ini diisi jawabannya itu di buku latihan. Oke, itu tugas pertama. Tugas kedua, tugasnya berjudul Job for Me, tugas pekerjaan rumah bagi anak. Petunjuknya, pilih 2 di antara 7 kegiatan di bawah ini. Nah, ini ada 7 kegiatan yang menurut antum paling sesuai untuk dilaksanakan. Setelah antum pilih, kerjakan dan minta bunda atau ayah untuk mendokumentasikan. Jadi antum pilih salah satu, antum kerjakan dan minta difoto atau video oleh orang tua. Misalnya antum pilih berlatih menyiapkan sarapan untuk keluarga sekali seminggu dengan menu yang sederhana. Bikin dadar dengan sosis misalnya. Dadar sosis spesial, padahal cuma dadar, bawang, nasi garam, tapi ada potongan sosis.
spesialnya adalah karena antum yang bikin. Nah ini jarang-jarang kan, misalnya kan antum kasih ke orang tua, jarang-jarang kan anak bikin sarapan. Nah ini sarapan spesial untuk bunda dan ayah. Nah minta difotokan oleh salah seorang yang di rumah. Atau misalnya memberi makan hewan peliharaan atau ternak. Nah, jadi antum kasih makan misalnya punya kucing di rumah atau punya ayam, karena antum punya ayam ya. Tugas juga di sekolah Aroyan. Antum kasih makan terus, difotokan. Oke, 2 ya. Jadi 2. Di antara 7 ini pilih 2. Jangan hanya 1 aja. Kemudian tanyakan perasaan orang tua tentang pengerjaan tugas di buku latihan. Jenis, nah ini nomor 1, apa kegiatannya, apa jenis kebiasaannya. Dari 7 ini pilih 1, tuliskan. Jadi bikinnya kayak gini ya, seperti ini bikinnya di buku latihan. Foto dokumentasi. Nah jadi fotonya itu ditempel, foto dengan HP, kemudian cetak, kemudian ditempel di sini. Atau kalau antum nggak bisa cetak, Ustaz kasih opsi juga boleh tulis diketik kayak gini. Fotonya masukkan ke dalam file aja gitu, tanggal berapa. Jadi fotonya masukkan ke Microsoft Word. Kemudian di sini letak perasaan ayah atau bunda bila Rahmat, misalnya tadi kan namanya Rahmat, rutin melakukan ini. Nah, tuliskan di sini perasaan orang tuanya. Dijelaskan ya, kalau senangnya kenapa gitu, bangganya kenapa gitu. Next, tugas ketiga. Tugas ketiga ini berjudul Kisah Piring Cantik. Nah, nanti Ustadz akan kirimkan sebuah pada minggu ketiga ini sebuah link, sebuah cerita. Apakah itu video nanti atau audio atau tulisan, nanti akan Ustadz kirim. Lalu antum buat sebuah video yang menceritakan ulang kisah ini. Nah, kisah ini antum ceritakan ulang, dan di akhir video antum tambahkan kesimpulan atau hikmah yang bisa antum ambil dari kisah ini. Nah, kemudian upload video ini di Instagram antum masing-masing. Bikin hashtag SMP Aroyan, Bimbingan Konseling Aroyan. Tandai IG SMP IT Aroyan. Di tag ya, ditandai. Oke, demikianlah tugas untuk bimbingan konseling kelas 7 dengan materi minggu ini pada fokus bidang layanan pengembangan kehidupan sosial. Topiknya berbakti kepada orang tua. Nah, 3 tugas mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk antum, merubah tingkah laku menjadi lebih baik, dan membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.